Domo, minasan no neigo no sensei, Josisa desu. Hari ini kita bakal ngebahas apa? Dokai ya, gampang ya, anjay. Gimana teman-teman? Kemarin pas ujian dokai pada bisa semua kah? Mungkin udah ada yang level up sedikit, tapi ada juga yang mungkin masih bertabrakan, masih bingung bagaimana cara mengerjakan soal dokai. Betul nggak teman-teman ya? Oleh karena itu di sini kita bakal buat versi pembelajaran dokai lebih ringan buat kalian semua. Alasannya mungkin masih pada bingung cara baca dan lainnya, oke? Nah, untuk pembelajaran sendiri, step pertama, gampang ya. Ini kita bakal upload di YouTube ya. Kalian sekarang mungkin nonton di YouTube. Tapi untuk yang nomor 2 sama nomor 3 ini, mohon maaf ini berbayar. Jadinya nantinya kalian tuh harus urus sendiri lagi dengan tim Ricky ya. Mohon maaf banget ya. Nah, buat teman-teman nonton di gampangnya dulu. Kalau misalnya kalian cocok dan enak, nanti kita bakal lanjut lagi ke yang berikutnya, oke? Nah, terus hari ini kita bakal belajar mengenai rumus ya. Rumus bagaimana untuk bisa mencari subjek. Kenapa? Karena rata-rata soal dokai itu kendalanya bukan cuma di kanji atau bumbunya doang, tapi di bagian subjeknya kita nggak tahu nih lagi ngomongin siapa dan siapa. Nah, untuk si rumusnya sendiri ada 6. Pertama kita bakal masuk ke bagian subjek terlebih dahulu. Coba teman-teman ya, yonde mata mau ikai modorimasu ka? Ya, artinya adalah kalian coba baca, apakah kalian bakal kembali lagi? Kita coba baca dulu teman-teman ya. Yoru nano ni otosan no daisuki na inu ga ookina koe de naite imasu ne. Ya, ini berarti masih level pertama teman. Berarti ini awal-awal ya kalian baca seperti ini ya, pasti kan rata-rata agak masih susah untuk bisa segera memahami yang mana subjek dan lainnya ya. Baik, kalau gitu pertama-tama kita coba tentukan subjek dari kalimat berikut. Contohnya ya, Senshu mita dorama wa omoshiro katta. Oke. Nah, pertanyaan buat kalian, yang mana subjeknya coba? Yo, dipikirkan baik-baik yang mana? Yes, jawaban itu adalah yang di sini ya, dorama bukan senshu. Rata-rata bagi yang masih awam itu berpikir bahwa kotoba yang di awal itu adalah subjeknya. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana cara bisa mengetahui subjeknya tersebut, oke? Ngomong-ngomong, kalian yang nonton drama ini nggak? Seru banget, hype banget teman-teman. Dan saya pun juga suka nonton ini langsung dikebut 3 hari kelar, oke? Jadi subjek itu sebenarnya apa sih? Kita belajar dulu teorinya ya. Intinya subjek di bahasa Jepang sama bahasa Indonesia itu beda. Kalau di Indonesia itu ada SPOK, tapi kalau di Jepang kata benda itu juga dihitung sebagai subjek. Yang artinya itu adalah orang tersebut tuh ngapain itu juga bisa disebut sebagai subjek. Oke, benda sama orangnya. Biasanya subjek itu dipakai untuk menjawab pertanyaan mengenai darega, naniga. Sama yang terakhir, biasanya partikel yang mendampingi dengan subjek itu adalah wa, ga, sama mo. 3 ini ya. Terus biasanya subjek tergantung soalnya nanti bagian dokai itu banyak macam. Ada kalimat dengan satu subjek. Ada juga kalimat yang punya banyak subjeknya. Atau yang paling nyebelin itu adalah kalimat ya, tapi itu nggak mencantumkan langsung si subjeknya, padahal ada subjeknya yang tersirat. Nah, contohnya kita masuk ke yang pertama, kalimat yang memiliki satu subjek. Kita baca bersama-sama ya. Nihon wa kirei desu ka? Watashi mo Nihon e ryoko ni ikitai desu ga nakanaka chance ga nai desu. Oke. Di sini kalau misalkan kita mencari subjeknya, kita bisa lihat di mana? Di sini teman-teman ya. Partikelnya apa? Ada wa, mo, sama ga. Berarti kalau ngomong cantik, apa yang cantik sih Nihongnya? Terus di sini ada mo, saya juga bakal pergi ke Jepang. Sama chance ga, berarti adalah kesempatan ya. Jadi buat teman-teman kalau pas ujian ada pertanyaan mengenai siapa dan lainnya, kalian bisa langsung cari dari wa, mo, sama ga. Itu hint pertama buat kalian ya. Terus kita lanjut lagi yang berikutnya ya. Biasanya satu subjek ini, biasanya sekali teman-teman ya, subjek pertamanya itu berada sebelum wa, ya subjek pertama. Contoh, watashi ga oshiete iru daigaku demo jugyou chu gakusei no tsukue no ue ni petobotoru wa medatsu. Yang berarti kita bisa lihat teman-teman ya, subjek pertama itu adalah watashi ga oshiete iru daigaku. Berarti watashi ini adalah si sensei ya. Sama si petobotoru ini adalah mengenai taruh di atas mejanya. Di sini kita bisa belajar ada 2 partikel. Oke, ada 2 subjek di sini. Kita bisa langsung tahu melalui partikel yang ada ya. Terus lanjut lagi, misalkan ada watashi ga kodomo no koro wa. Nah kan ada ga sama wa. Terus ada benkyou shiteiru toki ni tabetari nondari shite wa ikenakatta. Berarti ini ya teman-teman ya. Koro wa berarti menjelaskan mengenai saya ketika kecil ya, ketika masih anak-anak ya. Terus sama tambahnya lagi ya, kadang juga tuh ada yang partikel itu digabung ya, no sama wa ya. Fungsinya apa? Kita baca dulu biar paham ya.
Sensei ga Nihon ni kita no wa 2018 nen desu. Oke. Nah, no wa di sini itu fungsinya adalah kalau dilihat bagian sininya adalah kata kerja kan ya. Nah, kata kerjanya supaya kita bisa ubah ke kata benda itu ditambah dengan no. Jadi di kata benda kan baru dikasih tahu keterangannya apa. Yang berarti artinya adalah si senseinya itu datang ke Jepang di tahun 2018 gitu teman-teman ya. Makanya pas ujian tuh pasti ada no wa, no ga, no mo dan lainnya. Tapi simpelnya aja kalian tuh bisa ubah kata kerja menjadi kata benda dengan tambahkan no doang. Selesai ya. Terus lanjut lagi berikutnya ya. Contoh kedua. Imamade supaya konbini dewa kata mono o fukuro ni ireru no ga futsu datta. Ada apa? No ga berarti mengenai apa nih? Kata mono o berarti di sini ya barang yang dibeli dimasukkan ke dalam si kantong. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2 yang banyak subjek. Nah, kalau banyak subjek ini entah membantu nggak membantu, tapi teman-teman pasti sadar ya. Contohnya nih ya, Nihon no kate de chichi oya wa ya soto de shigoto o shite kaji ya kosodatte nado ie no naka de no shigoto wa haha oya no shigoto desu ya. Kuncinya berarti ada pertama ya, chichi oya. Jadi perannya apa? Kerja. Tapi kalau si ibu ya kerjanya itu adalah betul ya, dia itu adalah mengurus rumah tangga, membesarkan anak, pokoknya pekerjaan yang ada di dalam rumah gitu loh. Kalau kalian tahu mengenai banyak subjek di sini, itu bakal membantu kalian. Nanti kalau misalkan masuk ke bagian bumpo, itu bakal bervariasi. Misalkan ada ippo, dewanaku dan lainnya. Nah, fungsi di situ kalau kalian tahu subjek ya kalian tuh tahu apa yang dibandingkan ya. Makanya kalau lihat sekarang mungkin masih merasa nggak penting kan ya. Tapi kalau nanti kalian sudah tahu mengenai subjek ya kalian tuh pas baca makin cepet, oke? Nanti kalian bakal sadar deh perlahan-lahan, bakal tahu kok maksud sensei. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nah, kalau gitu kita langsung latihan yang panjang teman-teman ya. Mencari subjek dalam kalimat ya. Yang pertama, Nihon de wa 4月に新学期が始まりますので. Oke, yang mana subjeknya? Ingat partikelnya apa? Yes, waga mo berarti yang pertama itu adalah singgaki ga ya, awal semester baru ya akan dimulai. Oke, dapat nih. Terus habis itu ada achikochi de nyugaku shiki ga okonawarimasu. Berarti adalah nyugaku shiki karena ada ga lagi. Oke, jelas teman-teman ya. Berarti ada acara apa nih? Awal semester sama acara upacara masuk sekolah ya. Good. Tokyo de wa chodo sono koro sakura no hana ga mankai ni narimasu. Berarti yang mana subjeknya? Betul ya, sakura no hana ya, hana juga boleh ya. Terus habis itu tinggal tambah kata kerjanya karena ada si ga. Terus lanjut lagi ya. Ue no koen wo hajime achikochi no sakura no meisho wa ohanami no hito de nigiyaka ni narimasu. Yang mana? Betul ya, ada wa lagi berarti si meisho, tempat-tempat terkenal gitu ya, ada bunga sakuranya ya. Nah, dengan begini kalian tuh jadinya tahu ya mengenai subjek yang dijelaskan itu mengenai apa. Nah, sesi pertama kan kita belajar subjek ya. Pasti masih belum merasa penting karena kita masih belum belajar predikat. Intinya kalau kalian tahu subjek sama predikat ya, doka itu gampang, asli ya. Tapi kalian tuh cuma tahu salah satunya doang, makanya kalian tuh tiap kali baca tuh bolak-balik, buang waktu. Baik, sekarang kita lanjut berikutnya ya. Shuga wa doko? Coba kita baca ya. Mainichi kaisha de hataraki nagara nihongo o benkyou shite imasu. Oke, di mana subjeknya? Coba dilihat, ada nggak wa, mo, sama ga? Nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah subjek tersembunyi. Kalau misalkan nggak ada tulisan apapun, berarti adalah ngomongin si penulis, watashi wa. Makanya kalian nanti pas ujian dokai, kalau misalkan nggak ada ngomongin subjek, berarti mikir, oh ini yang lagi ngomong tuh adalah si penulis, bukan ngomongin orang lain. Jangan sampai kalian salah paham, karena itu penting banget. Lanjut lagi ya, misalkan ada watashi no chichi wa totemo kibishii desu. Watashi no seiseki ga warukata toki toire souji made watashi ni sasemashita. Nah, pertanyaannya adalah toire souji made watashi ni sasemashita. Siapa yang menyuruh kita untuk bebersih toilet? Di sini nggak ada tulisannya ya. Siapa? Yes ya, jawaban itu adalah Cici wa toire souji made watashi ni sasemashita. Yang berarti si bapaknya itu nyuruh gue buat bebersih. Nah, kalau kalian sadari ya, kalau kalian nggak memahami konteks di awal,
Kalian pasti nggak ngerti ini kan ya? Maksudnya siapa yang nyuruh kan ya? Misalkan kalian baca dari sini kan ya? Kuncinya apa? Pertama kalian nanti bisa belajar dari bumpo. Sasemasta, watashi ini. Berarti ada orang lain nyuruh kita, pasti bukan saya. Makanya kalian tinggal baca kalimat sebelumnya, ketemu deh subjeknya. Oh, bapaknya soalnya kibishi. Gitu teman-teman. Terus ya, kalau gitu, kapan sebuah kalimat bisa kehilangan subjek? Biasanya ya, subjek orang yang berbicara atau menulis itu adalah watashi, watashi sama buku. Makanya kalau misal kalian bacaan teman-teman, nah itu biasanya nggak ada subjeknya lagi karena udah lagi ngomongin si persepsinya penulis. Terus sama subjeknya itu sudah disebutkan sebelumnya kayak tadi ya Chichiwa Kibishi ya, itu ada diomongin di kalimat sebelumnya. Makanya tiba-tiba kita disuruh bersihin toilet itu udah merujuk ke si bapaknya, oke? Nah berikutnya ada apa lagi nih ya? Mecha kirei da na no hito. Nah ini ada perempuan cantik teman-teman ya. Nah menurut kalian siapa partikelnya? Coba dibaca. Menurut kalian siapa subjeknya? Coba dibaca. Yes, jawabannya adalah ano hito ya. Jadi dia ada di belakang, tapi ini kalau dalam kaya sebenarnya di depan. Ano hito wa mecha kirei da na gitu ya. Terus berikutnya ada lagi ya. Hitori de ya ane no heya ni ita toki tori ga haite kimashita. Kirei na koe de naite totemo kawaii to omoimashita. Nah, terus ada garis yang di bawah nih teman-teman ya, pas ujian sering banget kayak gini ya. Kirei na koe de naita no wa siapa? Coba dibaca baik-baik. Yes, jawaban itu adalah si Tori ya. Jadi dia tuh bilang ya, kalau penulisnya itu ada di kamar kakaknya. Terus tiba-tiba ada burung masuk. Makanya kirei na koe ini siapa? Ya si burungnya kalimat sebelumnya gitu. Lanjut lagi ya. Nih, berikutnya adalah totemo kawaii to omoimashita. Siapa yang berpikir? Ane watashi atau Tori? Yang mana? Yang pasti Tori nggak mungkin, betul. Yang mana? Ane atau watashi? Ayo. Jawabannya adalah watashi, oke? Nah, di sini itu adalah yang tersembunyi teman-teman ya. Normalnya harusnya adalah watashi wa sore o kite totemo kawaii to omoimashita. Normal kan gitu, cuma kepanjangan langsung di skip, makanya watashi. Nah, ane ini kenapa bukan jawabannya? Ane itu cuma si kamarnya doang, ane no heya, udah itu doang teman-teman ya. Nah, lanjut lagi ya, berikutnya lebih susah dikit ya. Dare ga sugu ni kuchi ni irete shimau. Nah, di sini ya kita bisa baca nih. Oh, ada demonya, berarti kalimat di sebelumnya ya. Akachan wa shinbun de asobu no ga daisuki desu. Demo sugu kuchi ni irete shimau no de oya wa komarimasu. Yang mana? Betul ya, jawabannya adalah akacang ya. Karena lihat gambar ya, lihat di sininya teman-teman ya, udah ada penjelasannya. Nah, makanya di sini harusnya tulisannya adalah demo akacang wa. Cuma karena udah disebutkan di sebelumnya, sudah tidak dituliskan lagi ya. Bagus teman-teman ya, udah mulai lancar. Lanjut lagi ya. Nih ada dare ga tsukurimashita ka omocha o tsukurimashita. Coba kita baca yang setelahnya ya. Sore de omocha no kaisha ga akachan shinbun to iu omocha o tsukurimashita. Ini mana teman-teman? Kaisha ya, bukan oya ya. Oya itu cuma komaru doang tuh. Makanya kalau kalian tahu subjek gampang. Nah, di sini ada ga. Berarti si omocha no kaisha berarti adalah kaisha. Kaisha ga tsukurimashita. Gitu teman-teman. Nanti kita belajar bagian ini ya, predikat ya, bakal gampang kalau nanti udah masuk di sini. Jelas teman-teman ya, jadi bagian sininya itu bisa kalian bilang bacot gitu loh, nggak perlu dibaca sebenarnya, ada triknya gitu loh. Nah kalau gitu kita coba latihan ya, yang di awal tadi kan pada bacanya lambat teman-teman ya, susah kita buat cari ya. Nah coba kita baca sama-sama. Yoru nano ni otosan no daisuki na inu ga ookina koe de naite imasu ne. Hai,じゃあ皆さんに質問です。誰が大きな声で泣いていますか? Siapa? Opsi yang pertama, yoru, otosan, inu. Yang mana? Betul banget ya, sebelum ga. Makanya jawabannya adalah si inu. Oke teman-teman ya, gitu triknya ya. Hai, kalau gitu kita udah belajar sama dengan sesi yang pertama. Subjek berikutnya kita bakal lanjut ke bagian predikat. Kalau masuk ke bagian predikat, kalian bakal langsung ngerti maksudnya Johan Sensei. Langsung dapat semua jawabannya.
Hai, minasan, untuk step pertama ini kita sudah selesai. Saya sampaikan lagi ya, untuk step 2 sama step ketiga ini berbayar. Jadi kalian tuh harus play lagi sedikit ya. Saya cuma bakal fokus untuk mengajarkan di bagian sini saja. Minasan, oke sama Desta. Semoga video ini bisa membantu kalian bagi yang masih lemah bagian dokai. Saya tujuannya adalah membuat kalian belajar dokai dari dua cara. Lihat langsung ngerti sama belajar pelan-pelan supaya kita bisa pakai dua caranya. Oke? Ciao, sama Desta. Bye-bye.